Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi pada pagi hari ini ya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari terlebih dahulu kita persatukan hati kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpuji nama Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih untuk hari yang Tuhan beri lagi kepada kami pada hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati hati pikiran kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 5 ayat 44, demikian firman Tuhan. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat, yang datang dari Allah yang esa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang ini banyak orang yang mencari hormat. Banyak cara yang dilakukannya untuk membungkus keinginan tersebut sehingga tidak terlihat. Apalagi kalau kita lihat di WA grup ya. Misalnya, oh saya baru dapat jabatan ini. Oh saya baru memperoleh ini dan sebagainya. Walaupun dibungkus supaya tidak terlihat, tetapi dia sebenarnya mencari hormat. Manusia bisa saja tertipu, tetapi Allah tidak. Tetapi secara jelas dikatakan di dalam Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk apa kita mencari hormat, menerima hormat dari orang lain, sementara kita tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Kalau dikatakan nats firman Tuhan pada hari ini, tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa, adalah kehormatan yang kita peroleh itu adalah pengakuan dari Tuhan Allah kepada kita bahwa kita adalah orang yang benar, orang yang baik, orang yang melakukan firman Tuhan. Kita tidak perlu penghormatan dari orang lain karena harta kita, jabatan kita, karena kehebatan kita dan sebagainya. Sehingga kita menjadi orang yang gila hormat, yang meninggikan diri sedemikian rupa di hadapan sesama manusia. Allah akan merendahkan orang-orang seperti ini. Sebaliknya, Tuhan Allah akan meninggikan orang-orang yang merendahkan dirinya dengan motivasi tulus. Orang yang melayani dengan sungguh-sungguh, yang tidak mencari hormat, yang tidak mencari kepentingannya dari orang lain. Tuhan Allah justru meninggikan orang-orang yang seperti ini. Itulah yang dimaksud dengan hormat yang datang dari Allah. Kita ditinggikan oleh Tuhan Allah karena kita merendahkan hati. Maka kata Yakobus 4 ayat 10, di sana dituliskan, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, dan Ia akan meninggikan kamu. Karena itu bila kita mengingat Tuhan, kita tidak perlu mencari hormat karena tidak ada untungnya sama sekali. Kita tidak perlu mencari pujian dari sesama kita. Nah ini kadang-kadang orang yang salah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang-orang yang meninggikan diri, yang gila hormat, yang kadang-kadang ingin sekali dipuji, ingin sekali dibaga-bagahon kalau kata orang Batak. Padahal apa yang terjadi ketika seseorang sibuk membanggakan dirinya?
dengan mencari hormat, justru orang akan merendahkannya. Karena Tuhan justru merendahkan orang-orang yang meninggikan diri. Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena memiliki kecenderungan mencari hormat. Di Matius 23 ayat 6 di sana dituliskan mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan dalam rumah ibadat. Apa yang kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus melihat kondisi mereka yang seperti itu? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengecam mereka. Mereka tahu firman tetapi tidak melakukan. Mereka suka dipuji. Itu kalau kita baca di dalam Alkitab ya, dikatakan tentang orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan juga mengecam seorang pemimpin Farisi yang duduk bersama tamu-tamu lain ketika datang ke dalam sebuah perjamuan makan. Di sana Yesus Kristus melihat mereka berusaha untuk duduk di tempat-tempat kehormatan dalam jamuan tersebut. Ada banyak orang yang bertindak seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kesombongannya. Dia harus duduk di tempat-tempat terhormat. Amsal 18 ayat 12 dengan tegas mengatakan di sana, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi peringatan bagi kita semua. Kadang-kadang kita sadar atau tidak sadar sering jatuh ke dalam pencobaan kesombongan. Kesombongan menyerang bagian mana, Bapak Ibu Saudara-saudara? Semua bisa menyerang bagian otak. Karena kepintaran keahlian kita, lalu kita bisa menjadi sombong karena dipuji-puji orang. Wah, pintar ya. Wah, ahli. Lalu kita menjadi sombong. Bagian mana lagi? Mata, wajah. Ketika wajah kita cantik atau ganteng atau handsome kata orang misalnya ya, gagah. Lalu apa? Kita jadi sombong karena sering dipuji. Wah, ganteng, wah cantik dan sebagainya. Tubuh, kaki, semua karena indah semua tubuh kita, lalu kita, wajah kita semuanya bagus, terus orang puji-puji kita bisa menjadi sombong dan sebagainya. Karena itu mungkin kita harus diberi vaksin. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini ada vaksin AstraZeneca yang terbaru sekarang ya. Nah, ternyata bukan vaksin itu saja yang harus disuntikkan kepada kita. Vaksin rendah hati juga. Bahkan pemberiannya harus rutin, pemeriksaannya juga harus rajin. Mari kita periksa diri kita, apakah hari ini kita jatuh ke dalam kesombongan. Mari waspada. Lalu kita beri suntikan terus vaksin rendah hati. Ingat, rendah hati, rendah hati, rendah hati setiap hari. Kalau tidak, kehancuran ada di depan mata. Karena seperti yang dikatakan itu tadi, tinggi hati mendahului kehancuran. Kalau kita gila hormat, itu mencirikan, menandakan kita adalah orang yang tinggi hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah teladan kerendahan hati yang sempurna, yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankannya. Dia justru mengosongkan diri dengan cara mengambil rupa sebagai seorang hamba. Yesus rela menjadi manusia, turun ke dunia, merendahkan diri menjadi sama dengan kita. Bahkan saat menjadi manusia, dia rela mati di kayu salib, merendahkan dirinya sebagai yang terhukum hingga mati, demi menyelamatkan umat manusia dari lumpur dosa. Karena itu apa gunanya kita menjadi sombong, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan? Walaupun kita kaya, kita tidak harus menjadi sombong. Tidak boleh menjadi sombong. Walaupun kita pintar, cakep,
dan sebagainya. Tetapi kesombongan ternyata juga bukan hanya milik orang kaya saja, atau orang yang pintar, orang yang miskin atau bodoh sekalipun dia dapat menjadi sombong. Itu sebabnya ada ya yang mengatakan, ini orang udah miskin, bodoh, jelek, belagu, sombong lagi, gitu kan? Nah, dari zaman dahulu, zaman old sampai now, ada virus kesombongan. Karena itu harus disuntik dengan vaksin rendah hati. Sebuah kutipan berbunyi, vanitas vanitatum et omnia vanitas. Itu bahasa Latinnya. Artinya kesombongan adalah kesia-siaan dan semuanya adalah kesia-siaan. Karena itu, mari kita minta ampun kepada Tuhan kalau kita pernah atau sudah atau masih hidup di dalam kesombongan. Kita katakan, ampun Tuhan, saya tidak mau menjadi hancur karena kesombongan saya. Karena itu Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari mencari hormat yang datang dari Allah. Mari, biarlah Tuhan Allah yang meninggikan kita. Tetapi kita tidak meninggikan diri di hadapan sesama kita manusia. Karena kita semua sama di hadapan Allah. Mari tetap rendah hati agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami pada pagi hari ini agar hidup kami tidak dipenuhi dengan kesombongan dan ketinggian hati. Karena kami lebih perlu Tuhan yang meninggikan kami. Kami dapat melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, yang menuntun kami ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Terpuji nama Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami.